Kasus dugaan pembunuhan dan pemaksaan aborsi yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh kembali memasuki babak baru. Setelah penyidik menemukan gelar perkara, penyidik resmi memutuskan untuk menaikkan tahap penyelidikan menjadi penyidikan lantaran ditemukannya unsur pidana dalam kasus tersebut. Di sisi lain, melihat Fadel Bajideh skakmat dan semakin tersudut, Nikita Mirzani justru terlihat sangat sumringah lantaran keyakinannya selama ini dapat memenjarakan Fadel Bajideh menjadi semakin dekat. Untuk mengetahui beberapa fakta menarik yang terdapat dalam perkembangan kasus antara Nikita Mirzani dan Fadel Bajideh, maka inilah 5 fakta baru kasus Fadel Bajideh versi Cumi Top 5. Kasus dugaan terlapor Fadel Bajideh resmi naik dari penyelidikan ke penyidikan. Keputusan tersebut akhirnya naik sidik seusai kepolisian melakukan gelar perkara. Mengetahui informasi tersebut, Nikita Mirzani sebagai pihak pelapor tampak merasa sumringah dan langsung menyentil pihak lawannya yakni Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Lantas, seperti apa konfirmasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya atas perkembangan kasus Fadel Bajideh? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani setelah mengetahui hal tersebut? Perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh rekan-rekan kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terhadap peristiwa dugaan aborsi dan atau persetubuhan anak di bawah umur. Pelapornya saudari NM. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan saat ini sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Apa itu tahap penyidikan? Tahap penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mendalami atau membuat terang sebuah peristiwa guna menemukan siapa tersangkanya. Lo minta on the track kan, Rasman? Ini on the track banget, Rasman. Ini on the track, wah. On the tracknya parah banget, wah. Terima kasih untuk Bapak-Bapak Kepolisian Republik Indonesia, Wabil Khusus Jakarta Selatan, sudah on the track dalam kasus aku ini. Terima kasih banyak. Pasti ini kabar yang sangat menggembirakan. Saya pun berterima kasih banyak kepada penyidik, kepada Humas yang telah memproses laporannya Nikita sesuai dengan koridor hukum, sesuai dengan peraturan yang benar, sesuai dengan proses hukum yang ditentukan di dalam KUHP. Kombes Pol Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, secara terang-terangan mengungkapkan bahwa dalam kasus dugaan pembunuhan dan pemaksaan yang dilaporkan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh, penyidik menemukan unsur pidana, yang artinya Fadel Bajideh diduga terbukti melakukan tindak kejahatan. Lantas, seperti apa pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya? Dan seperti apa reaksi Nikita Mirzani setelah mengetahui itu semua? Setelah dilakukan pendalaman, klarifikasi klarifikasi pelapor, saksi-saksi, kemudian ada beberapa ahli, kemudian karena penyidikan harus berbasis ilmiah menggunakan pendekatan berbagai ilmu, maka melibatkan beberapa ahli. Begitu juga para terlapor juga diambil keterangan. Setelah dikumpulkan, dilakukan gelar perkara, akhirnya penyidik menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, adanya dugaan peristiwa pidana persetubuhan anak di bawah umur dan atau aborsi yang tidak sesuai ketentuan. Rasman, Rasman di mana bahlul ente, Rasman? Udah nonton TV belum? TV udah nonton belum TV? Atau enggak nonton YouTube? Atau enggak nonton ITOK? Udah denger belum Bapak Kapolres bicara? Dia bilang ada pidananya. Bahwa Humas telah menyampaikan secara tegas proses laporannya Nikita Mirzani, dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kejahatan terhadap anak,
telah masuk dalam tahapan penyidikan. Artinya telah ditemukan adanya sebuah peristiwa pidana dalam laporan ini. Kalau ancaman hukumannya itu dalam Undang-Undang Kejahatan terhadap Anak, maksimal 15 tahun. Ada beberapa pasal, saya tidak perlu sampaikan karena terlalu prinsip perbuatan yang saya laporkan atau yang dilaporkan di kita. Saya hanya menyampaikan bahwa maksimal ancaman hukumannya itu 15 tahun. Ya, kalau ancaman hukumannya 15 tahun menurut KUHP, siapapun yang menjadi tersangka, maka penyidik punya hak untuk melakukan penangkapan. Di tengah perasaan sumringahnya, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa ia akan segera memenuhi panggilan berita acara pemeriksaan atau BAP ulang bersama dengan para saksi yang sebelumnya juga telah sempat diperiksa. Namun, mengenai jadwal terkait BAP ulang, Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi belum dapat memastikan dan menyebut akan mengupdate kembali jika telah dijadwalkan. Lantas seperti apa perasaan Nikita Mirzani saat dirinya akan di BAP ulang? Udah naik tuh jadi penyidikan, Rasman. Hari Senin aku dipanggil, Rasman. Aku beserta saksi-saksi yang lain untuk di BAP ulang. Siap-siap. Rumah dirobohin. Siap-siap. Well, tunggu kejutan. Katanya mau kencengin gesper kan. Iya, kencengin gesper minggu depan. Well, kita sudah dari penyidik sudah menjadwalkan semua ya. Jadi yang kemarin sudah dimintain keterangan dari informasi, nanti kita panggil bersurat untuk menjadi saksi kembali di penyidikan dalam kasus yang dilaporkan oleh NN. Mungkin kapan nanti bisa di jadwal, tanggal, hari, jam ada di penyidik ya. Nanti kita update lagi kalau soal waktu. Sebagai terlapor, Fadel Bajideh akan segera diperiksa kembali oleh penyidik. Dan Nikita Mirzani sebagai pelapor mengingatkan secara keras agar Fadel Bajideh dan kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution, kooperatif dan tidak pura-pura sakit saat penyidik memberikan agenda untuk pemeriksaan lanjutan. Lantas seperti apa peringatan Nikita Mirzani? Dan seperti apa respon Fadel Bajideh yang kini posisinya semakin tersudut? Pasti semua jadi semua kita panggil kembali, minta keterangan dalam tahap penyidikan ini. Itu haknya penyidik. Rasman. Nanti kalau surat panggilannya udah datang buat tuh binatang, Kang Semir, jangan belagak sakit ya. Karena ini beda, ini perkaranya udah beda ini. Ini udah bukan klarifikasi. Ini udah BAP. Jadi kalau pura-pura sakit udah nggak bisa ya. Jangan mengulur-ngulur waktu, percepat saja sudah. Aku tuh happy. Besok Minggu, well, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dulu katanya. Iya, katanya ini hari Rabu. Besok Kamis. Iya, katanya suruh puas-puasin. Aduh, udah puas terus kok. Meski kepolisian telah menyatakan bahwa kasus yang dilaporkan Nikita Mirzani resmi naik sidik lantaran ditemukan unsur pidana, Fadel Bajideh sebagai terlapor ternyata masih kekeh membantah bahwa ia bukanlah pelaku yang melakukan kejahatan terhadap Laura, anak Nikita Mirzani. Ya, pasalnya, dalam hal ini, Fadel Bajideh beralibi dengan menyeret pria berinisial A yang merupakan mantan kekasih Laura saat di UK. Lantas seperti apa alibi Fadel Bajideh dan apa alasannya ia menyeret nama tersebut? Berdasarkan pengakuan dari Bu JF, kepada saya diduga bahwa LM sudah berpacaran dengan seseorang berinisial A dan A ini sudah bertemu, dibawa oleh LM untuk bertemu dengan Ibu JF, dengan E dan juga dengan L. Sudah bertemu.
Dan kedua orang ini mengaku sudah berpacaran. Apakah di luar berpacaran itu ada sesuatu? Itu nanti. Kalau buat huruf A itu gue udah tahu juga. Karena sebelum pacaran sama gue kan, gue tahu dia lagi dekat sama bule. Iya, diajukan ya, mungkin diajukan ke penyidik ya. Yang jelas kemarin menyerahkan bukti yang diserahkan langsung ke penyidik. Nah, buktinya itu ada di penyidik ya. Untuk isinya dan lain-lainnya ada di penyidik. Nanti kita cek lagi kalau itu yang jelas dari VA menyerahkan dokumen kemarin ke penyidik. Itu seperti apa tuh? Fotonya mana? Kemarin berdasarkan keterangan dari Dia pacaran sama kamu mungkin. Boleh saja dinyatakan. Misalnya begini, ada orang berpacaran sama kamu, boleh saja kan. Ini berpacaran sama ini, mungkin berpacaran semua sama ini. Orang untuk ngomong begitu terus mau disalahkan seperti apa? Boleh, silakan. Jadi itu menurut Undang-Undang Perlindungan anak yang belum dewasa, menurut hukum itu anak yang belum 18 tahun. Jika anak itu masih di bawah 18 tahun, itu belum dewasa menurut hukum, sehingga tidak dibenarkan melakukan perbuatan hukum. Termasuk seperti apa yang selama ini rame didesas-desuskan adanya sebuah laporan. Berarti mereka tidak paham tentang anak dan orang dewasa. Anak itu walaupun sudah 16 tahun tetap anak menurut hukum, sehingga dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum sepanjang dia masih belum 18 tahun ke atas. Artinya apapun perbuatannya tidak sah. Semua perbuatannya harus diwakili oleh orang tuanya. Itu hukum yang berbicara, bukan saya. Ribet lo. Lo ngapain lo ke PPA, tempat perempuan? Itu kan laki Bahlul. Lo ngapain lo mau telepon menteri sekalipun? Kagak bakalan diwarok.